Ya, halo, balik lagi di vlog gua. Ngelanjutin video yang kemarin kan kita udah bahas yang video Saber 250RR, dan kali ini gua mau bahas tentang kakaknya nih, yaitu Saber 600RR tahun 2021 ya, model year 2021. Yang dimana akhirnya setelah 7 tahun dari keluarnya Saber 600 dari 2013, akhirnya dimunculin nih update-nya nih, gokil. Ini patut ditunggu juga nih, soalnya memang fanboy Honda 600cc ini super sport udah banyak banget, karena dari Saber 650R gitu kan, dan itu menurut gua kurang banget sih, apalagi sebenarnya tidak head to head dengan kayak ZX-6R, terus GSX 600, terus Yamaha RCX, apalagi kan Super Sport King gitu. Dan akhirnya nih Saber 600 muncul yang versi terbarunya, dan langsung banyak hujatan seperti ini motor 15 ya. Aduh, meme-nya sudah banyak banget ini, parah. Kalau misalnya kita lihat secara generalnya itu dia nggak ada perubahan yang signifikan ya, kurang lebih mirip modelnya sama yang Saber 600 lama. Bedanya cuma di bagian muka dan di bagian fairing, sama mungkin ada penambahan fitur elektroniknya, mungkin kayak riding mode, traction control, terus speedometer yang full digital, ada inertial measure unitnya gitu, ada IMU-nya, sama ya secara garis desanya memang sudah mirip seperti kayak kakaknya yang Saber 1000RR, yang dimana memang ya mirip sih. Keren, sebenarnya keren banget ya. Untuk tampilan depannya dia lebih lancip, terus mukanya itu sebenarnya untuk lakukan tajamnya segala macam masih sama kayak model yang sebelumnya, cuman untuk dari segi lampu segala macam dia sudah full LED. Dan yang lucunya lagi adalah lampu sennya yang dimana nyempil di deket-deket area depan fairingnya itu, yang dimana menurut gue sangat aneh sih. Kalau gue ngeliatnya aneh, kenapa nggak ditaruh spion atau di bagian samping fairingnya aja kayak yang versi sebelumnya. Itu satu. Terus yang kedua, untuk bagian fairing dia ada perubahan apa namanya kayak aerodinamisnya gitu, itu minor sih, cuman kurang lebihnya kayak mirip. Dan selebihnya untuk warna paint job mengikuti dari kakaknya yang Saber 1000RR. Terus untuk versi buntutnya itu juga modelnya masih sama, dan knalpotnya masih menggunakan tipe undertail, yang dimana mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin dia satu-satunya Saber super sport yang masih mempertahankan sistem exhaust yang tipenya undertail. Jadi ini adalah ciri khas dari Honda lah kalau misalnya kita ngomongin untuk era zaman modern sekarang ya, cuma dia doang nih gitu yang masih menggunakan undertail. Dan motor ini sudah lulus Euro 4, harusnya bisa bertahan kurang lebih sampai 3-4 tahun. Lalu untuk swing arm masih sama, modelnya, mesin, engine, cover segala macam, tangki bentuknya juga masih sama, dan pastinya ini juga ya kayak versi sebelumnya lah kurang lebih. Nah, yang lebih kerennya lagi sebenarnya ada wingletnya. Sebutannya kalau dari Honda itu bilangnya aerodynamic winglet, yang dimana dia sudah tertanam paten, nggak bisa lepas pasang. Jadi kalau misalnya yang lain belum pasang winglet gitu kan, harus modifikasi, kayak modifikasi dari aftermarket merek Puig yang harus nambah kurang lebih 3 jutaan. Nah, dari Saber ini dia sudah tersematkan winglet bawaan pabrikan, yang dimana memang modelnya sih terlihat ya keren lah. Mungkin karena memang kiblatnya untuk apa ya, dipakai di sirkuit track focus, yang dimana membutuhkan downforce yang cukup gitu ketika lagi high speed terus tiba-tiba hard braking. Winglet ini juga sangat membantu, apalagi kalau untuk akselerasi, meminimalisir wheelie gitu. Jadi at least untuk downforce nambah 3-5 kilo ke bawah gitu kan cukup lah. Dan seperti kayak kakaknya juga kan yang sudah include winglet dalam bodinya gitu. Nah, si Saber 600 ini juga sudah disematin, berarti kalau misalnya udah disematin winglet gini, seharusnya dari segi power dan torsi sih sudah ada peningkatan lah harusnya ya. Cuman nggak tahu karena memang spek detailnya belum dikasih tahu, karena memang dia launching full speknya segala macam itu nanti tanggal 21 Agustus. Sekarang aja masih tanggal 12 Agustus. Jadi si winglet ini bukan cuma sekedar gimmick, tapi juga berfungsi harusnya, karena juga ini segmennya udah segmen premium super sport, dan harganya juga pasti mahal gitu kan. Lalu untuk lampu sudah full LED semuanya, dan kita langsung fokus ke speedometer, yang dimana desain speedometer ini mirip-mirip kayak Saber 1000 yang tipe SP yang awal-awal ya, yang pertama kali TFT color screen sebelum yang triple R ini. Di sini keterangannya kayak ada mode 1, terus P itu adalah power, T ini adalah torsi, kalau EB ini engine brake nih, W ini oh nih wheelie kayaknya ya.
wheel control gitu. Terus ada indikator side stand, jadi kalau misalnya di standar dia ada indikatornya, ada indikator gear, tachometer, speedometer, suhu, jam, odometer, dan limitnya itu redline-nya 15.000. Istilahnya nih sudah sesuai dengan era motorsport zaman sekarang. Mungkin satu-satunya 600cc yang TFT color screen sepertinya baru Saber doang, soalnya R6 belum, ZX636 juga belum, GSX apalagi GSX belum ada kabarnya lagi yang terbaru. Jadi untuk yang Honda nih, ya dia satu-satunya nih. Mantep sih, menurut gue ini menjadi benchmark terbaru lagi untuk sport-sport Jepang era modern sekarang. Lalu otomatis kalau misalnya sudah ada ready mode segala macam, dia throttle-nya sudah throttle by wire seperti kayak rivalnya. Opini gue sih yang pasti motor ini dari segi harga akan nambah lebih mahal, karena yang versi yang sebelumnya aja, yang versi lamanya aja ya, yang harga baru kalau pas dijual di Eropa, di Amerika gitu, itu harganya juga udah mahal loh. Karena Honda sendiri untuk produk-produk sport bike-nya cenderung mahal, karena build quality mereka memang yang dijaga, terus durability-nya juga Honda juga nggak usah diragukan lagi gitu, sangat awet banget. Dan untuk ergonominya sendiri, kalau misalnya gue lihat dari foto ini, dia cenderung si segitiganya cenderung ke bawah, dan suspensinya juga sudah upside down, tapi modelnya bukan separated function fork, yang dimana kanan kirinya itu settingan dan purpose tujuan suspensinya itu beda, tapi ini sama sih modelnya. Jadi bisa disetting kompresi, tension. Terus kalau misalnya kita lihat instrumen stangnya sendiri, di situ kan ada high beam, select, mode, ya gitu-gitulah, normal lah. Dan info yang gue tangkap mengenai Saber 600 RR ini, dia kiblatnya bukan untuk motor jalan raya lagi, melainkan untuk sirkuit, yaitu track focus. Mungkin akan head to headnya bisa dibilang kayak buat R6 gitu ya, Yamaha R6. Kakaknya sendiri yang Saber 1000 RR itu, tujuan dibuatnya all new design, all new produknya si Saber 1000 itu memang untuk sirkuit, bukan untuk jalan raya. Jadi lebih berat ke sirkuit ketimbang jalan raya. Sama begitu juga dengan si 600cc-nya ini, dan sama juga sebenarnya kayak versi 2,5-nya juga sih, 2,5 cc-nya Saber 250 lebih ke track focus, karena sampai saat ini R6 masih mendominasi, kedua ZX6, dan ketiga MV Agusta tuh, F3 itu. Opini gua sih yang jelas makin canggih dan makin mahal. Oh ya, makin powerful juga. Akhirnya setelah 7 tahun diupdate, walaupun tidak signifikan update, tapi at least ada pembaruan lah. Dan apakah masuk di pasar Indonesia? Menurut gue sih masuk ya, dapat info-info dari anak-anak motor gitu. Kayaknya ATPM Honda bakal masukin Saber 600 ini, tapi harganya, nah mungkin harganya akan selevel kayak 1000cc kayaknya. Cuman harganya pasti akan mahal sih, karena Honda gitu. Mungkin bisa dibilang jadi the new super sport king, who knows ya, nggak ada yang tahu. Cuman tetap sih kalau super sport gue masih suka dengan R6 sih. Kalau kalian suka Saber ini atau suka R6 atau suka yang mana? Apakah Saber 600 RR ini bisa berpotensi menjadi super sport king? Atau menurut kalian sendiri motor ini seperti apa? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.